Shalom semuanya adik-adik di rumah. Shalom. Dimanapun kita berada, mari saat ini kita mau siapkan hati kita, posisi badan kita, ya, untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Tentunya kami berdua di tempat ini dan semua tim musik, kami siap untuk mengajak kita semua untuk kita memuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pada pagi hari ini, berkat-Mu Kau sudah siapkan buat kami yang mau sungguh-sungguh menyembah dan memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mau siapkan hati kami, Kau mau siapkan posisi tubuh kami dimanapun kami berada, untuk kami memuliakan dan memberikan yang terbaik buat Engkau. Setiap kita yang siap untuk memuji-muji kebesaran nama Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Lebih enak kita ajak adik-adik semua kita bagi berdiri ya. Berdiri yuk, Oke. sama-sama ya. Sama-sama kita bagi berdiri, kita mau serukan nama Tuhan. Sebab Dia adalah Raja di atas segala Raja. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan Kau maha besar, Amin. Engkau maha kuasa Tuhan. Ya sama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkas, sebab Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Semua kita katakan Dia luar biasa, luar biasa. Engkau perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kami mau mengakukan Engkau Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala Raja. Yes, semua kita katakan lagi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala Raja. Engkau tidak tergoyahkan Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semua bersama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Lagi semua kita katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa, luar biasa. Dia perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Bersama kita katakan, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kita tetap bagi berdiri. Semuanya kita sama-sama kita mau serukan, Yesus ajaib. Hitungan ketiga sama-sama ya Kak Edi. Oke. 1, 2, 3 kita katakan, Yesus ajaib. 1, 2, 3, Yesus ajaib. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah Kau luar biasa. Ya sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami ajaib Engkau Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal
Sama-sama kita tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Dia Allah yang kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua kita katakan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memberi. Katakan lagi, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Engkau yang menghancurkan kutub, Tuhan. Hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya. Dan sekali lagi bersama-sama kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita punya orang tua yang mengenal kita, Kak Erik. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia bahkan lebih dekat dari orang tua kita sekalipun. Dia mengenal kita, Dia memperhatikan kita. Jadi kalau ada adik-adik semuanya, saudara-saudara yang lagi ikut ibadah streaming ini, kok merasa, Tuhan kok gak merhatikan aku sih? Aku kok rasa-rasanya gak diperhatikan? No. Allah yang kita sembah, Dia mengenal kita lebih dari siapapun. Amen. Begitu banyak kesaksian yang menceritakan kebaikan Tuhan. Mari lewat pujian yang akan kita nyanyikan ini, setiap kita kakak ajak untuk kita boleh merasakan kasih Tuhan. Kalau Tuhan itu mengenal kita, memelihara kita lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Amen. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, mengubahkan kami, ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku
kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkau mengenal kami Tuhan, Engkau yang memimpin kami. Mari sama-sama kita katakan lagi dengan segenap hati kita. Bapa, Engkau mengenalku bahkan lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Dari siapapun Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tidak peduli masa lalu kami Tuhan, tak peduli masa lalu, asal kami menyanggupi Kau Tuhan. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Mari bersama kita katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah hanya pada rancangan-Mu Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Aku percaya tiada yang mustahil. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Kuasa Tuhan yang menguatkan kita. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Masa depan kami indah bersama dengan Kau Tuhan. Rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Sekali lagi bersama kita katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Haleluya. Kuasa-Mu kuatkanku, Kaulah dasar kami, dasarku berharap. Kini kami berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu. Kami akan ikuti
ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari Samaria, haleluya. Kiri kami Tuhan, kiri kami anak-anak-Mu Tuhan, kami yang percaya dan berserah kepadamu. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, mengubahkan setiap kami, melayakkan kami menerima rancangan-Mu yang sempurna. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu, masa depan kami aman Tuhan. Ada masa depan yang indah bersama dengan Engkau, sebab firman-Mu mengatakan, Engkau tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai setiap kami Tuhan. Buat setiap kami mengagungkan keajaiban-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara, adik-adik semua, dimanapun kita berada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Ini tanda kami berserah, kami mengakui kebesaran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah nama. Lagi bersama gerakan haleluya, haleluya, haleluya. Dialah yang kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama. Sekali lagi bersama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi bersama, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di dalam hadirat-Mu Tuhan, ini menjadi satu persembahan yang harum dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah setiap kami yang sudah memuji, membesarkan Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami yang terbaik untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap kebenaran firman yang ditaburkan lewat hamba-Mu itu tertanam, bertumbuh dan berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kita yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya selama seminggu ini? Om yakin dan percaya adik-adik dalam menghidupi Tuhan. Mungkin ada adik-adik yang dalam minggu-minggu ini sedang mempersiapkan ujian, atau ada adik-adik yang dalam minggu-minggu ini sedang mengikuti ujian. Mari, Om harapkan adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, belajar yang rajin. Selain itu, adik-adik harus mengandalkan Tuhan.
Tuhan sanggup memberikan hikmat. Dan pada waktu Tuhan memberikan hikmat, adik-adik bisa mengerjakan semua ujian dengan baik. Dan yang lain yaitu adik-adik harus mengerjakan ujian dengan jujur. Jangan karena adik-adik ujian di rumah, kemudian adik-adik mengerjakan dengan sembarangan, dengan mulai membaca buku dan yang lain-lain. Jangan, adik-adik harus mengerjakan ujian dengan jujur. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Om akan memberikan pengumuman, yaitu Night Prayer akan diadakan pada tanggal 26 November jam 7 malam. Mari, Om harapkan adik-adik mengajak orang tuanya, saudara yang lain, supaya kita sama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Om yakin dan percaya lawatan Tuhan itu sanggup untuk menolong setiap hidup kita, memberikan kekuatan dalam setiap hidup kita. Nah, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Firman Tuhan minggu lalu tentang anak panah kemenangan. Nah, apa cerita tentang anak panah kemenangan ini? Pada waktu itu ada Raja Yosia yang datang ke Elisa yang sedang sakit. Dan Elisa menyuruh Yosia untuk memanahkan anak panahnya ke sebelah timur, yaitu menambahkan tentang anak panah kemenangan terhadap bangsa Aram. Setelah itu Elisa menyuruh Yosia untuk memukulkan anak panah tersebut ke tanah. Tetapi Raja Yosia hanya memukulkan 3 kali saja. Cerita tentang apa ini? Yang pertama yaitu pada waktu kita menghadapi kesukaran, orang tua adik-adik atau adik-adik, mari kita datang pada Tuhan. Bukan datang pada manusia, tetapi datang pada Tuhan. Yang kedua, anak panah kemenangan ini cerita tentang janji kemenangan Tuhan. Nah, janji kemenangan Tuhan ini kita harus terima dengan hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang suci. Kalau adik-adik ada kesalahan apa yang dilakukan, adik-adik harus bertobat sungguh-sungguh dan tidak melakukannya. Maka kemenangan ini akan menjadi kemenangan kita. Yang ketiga yaitu kita harus menerima anak panah kemenangan ini dengan iman. Kita melakukan dengan tindakan-tindakan iman. Sehingga yang keempat yaitu maka semua kemenangan-kemenangan atas pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Om harapkan adik-adik menyiapkan hati yang baik, menyiapkan waktu untuk hanya mendengarkan firman Tuhan. Karena Om percaya pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, firman Tuhan itu dapat mengurapi kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan baik dan membuat jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Ayo, kita mau duduk tenang seperti Maria, kita mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Om berharap kita semua anak-anak dalam keadaan sehat-sehat, semua dalam berkat Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Biarpun ibadah kita masih ibadah secara online, tapi kita mau sungguh-sungguh. Dan Om percaya ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka berkat Tuhan tercurah pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Judul firman Tuhan pada kali ini adalah The Lord is a man of war. Artinya adalah apa? Tuhan adalah pahlawan perang. Judul Tuhan adalah pahlawan perang ini diambil dari kisah ketika Musa membelah lautan. Anak-anak pernah dengar ya ini ya, kisah ini ya. Nah, atau anak-anak bisa baca ulang di dalam Keluaran pasal 13 sampai pasal 15. Om akan ceritakan kisahnya pada waktu itu anak-anak setelah tulah ke-10, yaitu kematian semua anak sulung orang Mesir. Lalu Firaun dan bangsa Mesir dengan terpaksa membiarkan orang Israel untuk keluar, untuk pergi. Hari itu, hari pembebasan bagi orang Israel. Bayangkan anak-anak, mereka sudah tinggal di Mesir, ini rumah perbudakan. Sudah 430 tahun. Lama ya? Hari itu mereka bebas. Jumlah mereka banyak sekali. Kira-kira 2 juta orang. Dan mereka berjalan menjadi satu rombongan yang begitu panjang. Mereka keluar dengan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Oh, mereka bersukacita. Mereka begitu senang. Dan mereka membawa banyak sekali barang-barang. Ada emas, ada perak, ada kain-kain yang mahal. Banyak sekali. Dari mana ini? Loh, bukankah mereka itu bangsa budak? Mereka ini kan orang miskin. Kok ada emas, ada perak, ada kain-kain yang mahal? Sebab Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati terhadap bangsa itu. Jadi ketika bangsa Israel keluar, mereka meminta kepada orang-orang Mesir, dan orang-orang Mesir memberikan apa yang diminta oleh orang Israel. Jadi mereka bawa emas-emas banyak, perak-perak juga, kain-kain yang mahal banyak sekali. Wah, mereka sekarang berjalan dan Tuhan menuntun mereka di padang gurun. Kalau siang ada tiang awan. Itulah kehadiran Tuhan dalam bentuk tiang awan. Anak-anak tahu ya? Di padang gurun itu cuacanya itu begitu panas. Tapi dengan adanya tiang awan, maka menjadi teduh, tidak terlalu panas. Kalau malam anak-anak, tiang awan itu berubah menjadi apa? Tiang api. Anak-anak tahu ya, kalau di padang gurun, kalau siang sangat panas, tapi kalau malam sangat dingin. Tapi adanya tiang api itu, maka suhu tidak terlalu dingin. Dan dengan adanya tiang api, maka itu menerangi mereka, tidak terlalu gelap. Oh, mereka senang sekali dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Itu terus berjalan sampai di tepi Laut Tebrau. Anak-anak ingat ya cerita ini ya? Sesudah 3 hari ya mereka berjalan. Rupanya Raja Firaun dan pegawai-pegawainya, mereka tidak rela kalau bangsa Israel itu keluar begitu saja. Bayangkan anak-anak, ladang-ladang mereka, tidak ada yang mengerjakan. Biasanya dikerjakan oleh orang Israel. Sebab orang Israel disuruh kerja rodi. Demikian juga bangunan-bangunan yang sedang dibangun, semuanya mangkrak. Mengapa? Sebab tidak ada yang melanjutkan pembangunan itu. Akhirnya Firaun marah. Dia lalu memasang keretanya. Dia bawa 600 kereta pilihan
dan perwira-perwiranya ikut untuk mengejar orang Israel. Dan ketika orang Israel melihat, menoleh ke belakang, wah, mereka melihat Firaun dan tentaranya mengejar dari kejauhan, menyusul orang Israel. Wah, kemudian orang Israel menjadi ketakutan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka juga berteriak-teriak kepada Musa. Mereka marah kepada Musa. Mereka katakan, apa tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau Musa membawa kami mati semua di padang gurun ini. Mereka ketakutan. Mereka marah kepada Musa. Apa yang terjadi? Kemudian Musa menenangkan orang-orang Israel. Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Musa tidak takut. Musa mantap berbicara bahwa kita akan ditolong oleh Tuhan. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lama-lamanya. Oh, Musa punya iman bahwa Tuhan akan menolong mereka. Musa melanjutkan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oh, luar biasa imannya Musa ini. Musa kemudian mendengar suara Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan mengatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan dalam bentuk tiang awan, tiang api itu mulai bergerak. Yang tadinya itu di depan orang Israel, tiang awan, tiang api mulai bergerak ke belakang, anak-anak. Jadi sekarang tiang awan, tiang api itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang-orang Israel. Tentara Mesir itu berusaha mengejar, tapi tidak bisa maju-maju. Sebab apa? Ada tiang ini. Dan hebatnya anak-anak, di tiang awan itu, di sisinya orang Mesir, apa yang terjadi? Awan itu menimbulkan kegelapan yang pekat, sehingga orang Mesir itu tak bisa melihat. Mereka ada satu kegelapan dan mereka menjadi kacau. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Semalam-malaman berhembuslah angin timur yang keras dan membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Oh, luar biasa. Maka terbelahlah air laut itu. Wah, keren anak-anak. Demikianlah orang Israel mulai berjalan di tengah-tengah laut, di tanah yang kering. Sedangkan di kiri kanan mereka, wah, mereka melihat tembok air laut. Mereka berjalan terus. Oh, luar biasa anak-anak. Orang Mesir mulai mengejar. Mereka mulai menyusul Firaun dan tentaranya sampai di tengah-tengah laut. Tetapi Tuhan yang ada di tiang awan, tiang api itu mulai mengacaukan tentara Mesir. Tuhan membuat apa? Roda keretanya itu berjalan miring, anak. Dan majunya tuh dengan berat. Mereka tidak bisa maju-maju. Semua orang Israel akhirnya melewati laut itu. Mereka sampai di tepi laut Teberau. Tuhan menyuruh agar Musa mengulurkan tangannya lagi ke laut. Ketika Musa mengangkat tangan, apa yang terjadi? Tembok air kiri kanan itu berbalik dan akhirnya kembali lagi. Akhirnya orang Mesir itu
tenggelam semua. Firaun dan tentara-tentaranya semuanya tenggelam. Pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Firaun. Orang Israel melihat, wah, betapa besarnya perbuatan Tuhan yang dilakukan terhadap orang Mesir. Maka orang-orang Israel sekarang takut kepada Tuhan. Mereka hormat kepada Tuhan. Mereka sekarang percaya kepada Tuhan. Mereka sekarang percaya kepada Musa. Dan kemudian bangsa itu, mereka memuji Tuhan. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Tuhan itu pahlawan perang. Mereka memuji-muji Tuhan. Engkau pembuat keajaiban. Hebat Tuhan itu. Dan Miriam, tahu ya, Miriam adalah kakaknya Musa. Nah, memimpin para perempuan untuk memuji Tuhan. Kisah ini hebat ya anak-anak ya. Keren. Bahwa Tuhan itu adalah pahlawan perang kita. Karena itu kita akan baca dulu ya ayatnya. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 3. Keluaran pasal 15 ayat 3 berbunyi, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Puji Tuhan. Anak-anak, dari kisah ini Om akan menyampaikan ada dua pokok besar. Pokok yang pertama adalah Tuhan adalah pahlawanku. Pokok yang kedua, aku pun pahlawannya Tuhan. Anak-anak, kita akan masuk di dalam pokok yang pertama. Pokok yang pertama adalah Tuhan adalah pahlawanku. Yesus menang untuk siapa? Untuk Om. Yesus menang untuk anak-anak. Yesus menang untuk kita semua. Karena itu kalau Yesus menang, maka kita tidak perlu takut. Seperti orang Israel ketika dikejar oleh orang Mesir, mereka ketakutan. Tapi Musa berkata apa? Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu menang untuk anak-anak. Karena itu jangan takut. Umpamanya anak-anak pada waktu malam mau ke kamar kecil. Anak-anak kadang-kadang takut karena lampu sudah dimatikan semua, sendirian, gelap, lalu takut. Percayalah, Tuhan sudah menang untuk anak-anak. Tuhan ada di dalam hati kita. Karena itu jangan takut. Biarpun malam-malam, jangan kemudian panggil mamanya, papanya. Pak, Ma, saya mau ke kamar kecil. Saya mau ke kamar mandi, saya takut. Anak-anak berjalan sendiri ke kamar mandi. Jangan takut. Biarpun gelap, mungkin lampunya dinyalakan. Tidak takut. Sebab apa? Yesus beserta dengan kita. Yesus sudah menang untuk siapa? Untuk anak-anak. Puji Tuhan. Karena itu, anak-anak harus terima kemenangan ini. Yesus sudah menang dan kemenangan itu kita terima. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita terima dengan iman, kita terima dengan yakin. Sebab kemenangan itu untuk kita. Yesus itu adalah Allah. Dan sebagai Allah, dia tidak perlu kemenangan itu. Yesus sebagai Allah, dia sudah pasti menang. Justru kemenangan Yesus diberikan untuk siapa? Untuk Om. Kemenangan Yesus diberikan untuk siapa? Untuk setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terimalah kemenangan itu. Dalam Ulangan 20 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang apa? Bagimu melawan musuh-musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Oh, ayat ini keren anak-anak. Ya, Tuhan menang dan kemenangannya untuk kita semua. Terima saja kemenangan itu.
Dan kalau kita terima kemenangan itu, Tuhan yang berperang, kita diam saja. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Satu kali Om pada waktu SMP ya, itu olahraga. Main basket di lapangan basket bersama dengan teman-teman satu kelas ya. Dan apa yang terjadi ketika kita semua lagi bermain ya, ada satu orang luar anak-anak ya, dan itu kelihatannya orang jahat ya. Kemudian orang itu memanggil teman-temannya Om, dipanggil satu-satu, kamu sini. Lalu ketika temannya Om sudah sampai di orang itu mengatakan, minta uangnya. Akhirnya temannya Om kasih uang, sudah pergi. Akhirnya main lagi dia, main basket. Ganti sekarang. Kamu sini. Panggil lagi. Akhirnya temannya Om yang lain, akhirnya juga pergi. Dan diminta uang sama orang itu. Akhirnya satu dipanggilnya semua anak-anak. Ya. Akhirnya gilirannya Om. Ya. Om dipanggil. Sini. Om pura-pura gak denger. Ya. Tetap main basket. Sini. Om ditunjuk-tunjuk sini. Akhirnya dengan terpaksa Om datang ya ke orang itu. Orang itu tahu bawa apa? Bawa senjata tajam anak-anak ya. Dan kemudian dia berkata, minta uangnya pada Om. Om berdoa ya, Tuhan, tolong Tuhan ya. Dia membawa senjata tajam ya. Saya ngatakan apa? Saya tidak punya uang ya. Dan memang Om tidak bawa uang ya. Karena mau olahraga, Om tidak bawa uang. Om berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Orang ini orang jahat, dia bawa senjata tajam. Bayangkan kalau umpamanya senjata tajamnya. Om coba berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Dan apa yang terjadi? Orang itu mengatakan, sudah, sana lagi. Akhirnya Om masuk lagi ke lapangan, anak main basket lagi ya. Teman-temannya Om tanya apa? Kamu kena berapa? Enggak, aku enggak kena apa-apa. Saya berdoa. Tadi waktu itu saya lihat senjata tajamnya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya orang itu mengatakan, sudah, sana, kembali lagi. Oh, luar biasa. Tuhan berperang ganti Om. Tuhan berperang ganti saya. Kita diam saja. Karena itu anak-anak, kalau anak-anak mengalami masalah, anak-anak juga mungkin anak-anak didatangi oleh orang jahat atau perampok. Anak-anak ketakutan, berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan berperang ganti anak-anak. Sedangkan anak-anak hanya diam saja. Kita, kalau Tuhan suruh bilang lari, kita lari. Kalau Tuhan bilang suruh diam, ya diam saja. Anak berdoa terus, minta pimpinan Tuhan. Tuhan yang akan berperang ganti anak-anak. Jangan takut. Kalau Tuhan sudah tolong Om, Tuhan juga tolong setiap anak-anak. Yesus menang untukku. Yesus menang untukmu. Karena itu, aku tidak takut. Aku cuma terima kemenangan itu. Dan Tuhan berperang. Aku diam saja. Dan Yesus adalah pahlawanku. Yesus menang selalu. Kalau anak-anak tanggal 10 November kemarin ya, kita memperingati pahlawan. Para pahlawan itu mereka berjuang pada zamannya. Kemudian mereka sudah wafat semua, berguguran, mereka dikubur di taman makam pahlawan. Tetapi Yesus selalu menang. Waktu lampau, Yesus menang. Di dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Artinya hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong. Anak-anak coba ingat-ingat ya, apa ya? Tuhan sudah tolong apa ya? 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Anak-anak ingat. Pasti Tuhan sudah tolong. Om juga ingat pada waktu itu ujian bahasa Inggris. Nah, Om yakin anak-anak semua pinter-pinter bahasa Inggris ya. Om ini
Bukan bodoh, bukan, tapi kurang pinter. Kurang pinter bahasa Inggris. Ketika Om ada ujian, Om belajar ya, lalu ujian. Nah, pada waktu ujian, Om lihat, aduh, soalnya sulit. Tuhan, enggak bisa Tuhan. Aduh Tuhan, nomor 1 ini jawabannya apa Tuhan? Kadang-kadang teman-teman begini, A, B, C, D, E, O, E, A, B, C, O, C. Nah, kalau kita orang percaya bukan menghitung kancing, tapi kita berdoa, Tuhan, nomor 1 ini apa Tuhan? Saya enggak bisa Tuhan. Tuhan kasih jawaban. Om lingkari. Nomor 2, waduh Tuhan, sulit Tuhan. Enggak bisa Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan ingatkan. Oh iya ya. Nomor 3, sulit lagi. Nomor 4, nomor 10. Waduh, setiap nomor itu Om enggak bisa. Tapi Om berdoa. Setiap nomor berdoa. Dan Tuhan pimpin. Kasih lingkaran. Ini jawabannya. Terus sampai soalnya 50 anak-anak. Om berdoa setiap nomor, berdoa. Apa yang terjadi? Ketika sudah dinilai sama dosennya, oh, puji Tuhan, Om lulus, nilainya B. Padahal menurut Om tidak bisa, tapi Tuhan pimpin sehingga bisa. Waktu yang lalu Tuhan sudah tolong Om. Anak-anak ingat, pasti Tuhan pernah menolong anak-anak. Yesus menang selalu. Waktu lampau, juga waktu sekarang. Kalau sekarang ada masalah-masalah, tetap anak berdoa kepada Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong, hari ini pun Tuhan juga tolong. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan apa? Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Karena itu, sekarang pun, hari ini, Tuhan akan tolong anak-anak. Mungkin sulit pelajarannya, sekolah daring. Aduh, bagaimana? Tapi minta tolong sama Tuhan. Tuhan sudah tolong Om, Tuhan juga tolong anak-anak. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu selain waktu lampau, waktu sekarang, juga waktu yang akan datang. Sebab apa? Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jangan takut anak-anak. Hari masa depan kita, Tuhan juga akan menolong kita. Yesus menang, Yesus selalu menang. Baik waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Dan anak-anak tahu, kemenangan Yesus itu adalah kemenangan mutlak. Yesus menang besar. Seperti kejadian kisah Musa membelah laut tadi ya. Yesus menang besar. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 3-4 dikatakan, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tebrau. Hebat Tuhan. Yesus menang besar. Allah kita menang besar. Dan kemenangan itu untuk anak-anak. Anak terima saja. Dan bukan hanya sekedar kemenangan besar, tapi menang total. Di dalam Keluaran 14 ayat 13b dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Oh, hebat sekali. Tuhan sudah menang dan Tuhan menang total. Kemudian bukan hanya sekedar menang total, tapi Yesus menang atas musuh yang terbesar. Bukan hanya sekedar menang total, tapi Yesus mempunyai kemenangan yang terbesar,
Yesus menang atas maut. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54-55 dikatakan, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut, di manakah kemenanganmu? Maut, di mana sengatmu? Yesus sudah menang. Dia menang mutlak. Yesus menang besar. Yesus menang total. Bahkan Yesus menang atas musuh yang terbesar. Luar biasa. Karena itu, anak-anak, jangan takut. Terimalah kemenangan itu. Untuk anak-anak, untuk kita semua. Dan kita akan menjalani hidup ini berkemenangan. Jangan takut, kita percaya hidup kita dijamin oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pokok yang pertama adalah Tuhan adalah pahlawanku. Sekarang kita akan masuk dalam pokok yang kedua. Aku pun pahlawan Tuhan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan kemudian teman kita pukuli. Bukan. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu udara, yaitu setan kuasa kegelapan. Dalam Markus 16 ayat 17-18 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka memegang ular. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Ketika kita bilang dalam nama Tuhan Yesus, setan-setan itu pergi semua. Om satu kali disuruh mendoakan. Ada seorang anak laki-laki dekat rumahnya Om. Waktu itu sudah malam, Om dibel dari satu teman supaya Om pergi ke rumahnya anak tersebut untuk mendoakan. Akhirnya Om pada waktu malam itu sendirian pergi ke rumah. Ketika Om sudah sampai di rumahnya, di situ banyak orang-orang berdiri di muka rumahnya anak tersebut. Orang-orang mengatakan, Pak, tolong Pak, itu ada anak kerasukan setan. Tadi kita sudah panggil dukun, tapi ketika dukunnya itu pakai jampi-jampi, dukunnya itu minum air dan kemudian disemprotkan ke anak tersebut, apa yang terjadi? Anak itu menampar dukun tersebut. Akhirnya dukunnya lari ketakutan. Sekarang Om mulai masuk Tuhan, tolong Tuhan. Om masuk dalam rumah itu. Ternyata benar, di situ ada anak laki-laki, tak pakai baju anak-anak, banyak tatonya dan kemudian dia berteriak-teriak kerasukan setan. Ada mamanya, ada kakak perempuannya, kemudian ada adik perempuannya. Mereka bilang, jangan kepalanya dibentur-benturkan ke tembok. Sudah kok. Dan kemudian apa yang terjadi? Om datang dan Om tengking dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu dia mau melawan. Om berdoa, Om ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setan kuasa kegelapan pergi semua. Dan kemudian Om ketika berapa menit, kira-kira 10 menit, 15 menit. Dan akhirnya anak itu reda. Sudah sadar. Setannya sudah pergi. Luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa menghancurkan pekerjaan setan. Dan ketika sudah sadar, mamanya, kakaknya cerita. Tadi itu kerasukan. Dan ketika di lantai 2, kemudian anak itu buka jendela. Dan kemudian kan tidak pakai baju anak itu. Kemudian dia teriak-teriak. Aku Lucifer. Oh, menakutkan anak. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, anak itu kemudian dibebaskan, dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang besar. Yang percaya katakan amin. Karena itu anak-anak jangan takut. Kalau menghadapi mungkin ada orang gila, ada orang kerasukan. Kalau Tuhan sudah memberi kuasa kepada Om, Tuhan juga memberi kuasa kepada setiap anak-anak. Kita menang atas iblis. Dan kita menang
atas godaan dosa. Nah, ini penting. Kadang-kadang ya ada mau marah, mau mangkel. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Oh, hebat ini. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kadang-kadang kita mau jengkel, marah, membalas. Tapi kita berkata, Tuhan, aku mengampuni. Ketika kita menang atas godaan dosa, Tuhan katakan apa? Kita lebih daripada seorang pahlawan. Lebih daripada orang yang merebut kota. Karena itu, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita untuk menang atas godaan dosa. Di dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini menunjukkan orang yang kalah, yang menuruti hawa nafsunya. Kemudian dia marah-marah, kemudian pikirannya kotor, mencuri, kurang ajar. Itu artinya orang yang kalah. Kita adalah pahlawan Tuhan. Aku pun pahlawan Tuhan. Kalau kita pahlawan Tuhan, kita menang atas godaan dosa. Kita harus menang. Jangan mau kalah. Bidang yang ketiga adalah menang atas masalah. Anak-anak, dalam masa pandemi ini, ya kita tidak bisa sekolah jarak jauh, lewat online. Sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan. Tapi kita mau minta tolong Tuhan, pasti bisa. Tuhan sudah tolong Om, Tuhan juga tolong anak-anak. Mungkin juga ada orang tua. Sekarang gajinya tinggal separuh. Atau bahkan ada papa mama. Kemudian terpaksa harus dikeluarkan. Sekarang tidak ada pekerjaan. Sedih. Padahal harus bayar listrik, bayar air, bayar uang sekolah, bayar cicilan rumah. Dari mana? Sedih, susah. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Karena itu kita mau berdoa. Tuhan, tolong saya. Tuhan, berikan kemenangan demi kemenangan. Jangan sampai kita kalah. Sebab apa? Tuhan sudah berperang ganti kita. Bahkan kita bisa berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun masalahnya kita hadapi. Jangan susah, jangan sedih. Aduh, papaku dan mamaku bertengkar. Berdoa anak-anak. Tuhan akan tolong. Aduh, papa mamaku tidak ada uang. Berdoa, Tuhan akan tolong. Satu kali pada waktu kuliah anak-anak, itu harus membayar uang kuliah. Om tahu, papa mama tidak ada uang pada waktu itu. Om berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Nah, ini kan ada batas waktu pembayaran. Hari bertambah hari. Tuhan, tolong. Hari bertambah hari. Makin mepet. Tuhan, tolong Tuhan, papa mama tidak ada uang. Om terus berdoa. Sampai H-1. Papanya Om pulang. Wah, wajahnya gembira. Papa cerita sama mama, kalau hari itu dapat bonus dari bosnya. Terus Om cerita, Pak, sebenarnya besok adalah batas membayar uang kuliah. Oh ya, berapa? Sekian, Pak. Dan kemudian Om diberi untuk membayar uang kuliah. Terus papanya Om bilang, loh kenapa kok cerita sekarang? Ya, sebab saya tahu papa mama tidak punya uang. Karena itu saya diam saja. Saya takut nanti papa mama menjadi sedih. Karena itu saya berdoa.
Dan Tuhan dengar doanya Om. Akhirnya sebelum batas pembayaran, Tuhan sudah kirim bonus buat bapak saya. Tuhan sudah buka jalan. Luar biasa. Tuhan sudah tolong Om. Tuhan juga tolong anak-anak. Jangan kemudian susah, sedih, marah-marah. Bagaimana Pak? Bagaimana Ma? Ini belum bisa bayar. Anak-anak berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan cukupi. Karena itu, kemenangan kita ada 3 bidang. Menang atas iblis, menang atas godaan dosa, dan menang atas masalah-masalah kita. Kemenangan kita itu bisa diukur dengan 3 ukuran kemenangan. 3 ukuran kemenangan itu adalah, aku adalah seorang pemenang. Sebab di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Artinya, anak-anak adalah seorang pemenang. Dan bahkan kita ini lebih dari seorang pemenang. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37, kita ini lebih daripada orang yang menang. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita bisa menang, terus menang, tanpa kekalahan. Yesus sudah menang, kita pun juga menang. Di dalam Sakaria 10 ayat 5, ini ayat yang bagus ya anak-anak. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Kita sebagai pahlawan yang menginjak-injak musuh kita. Ingat ya, musuh kita siapa? Bukan teman kita loh ya. Musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah godaan dosa. Musuh kita adalah masalah-masalah. Dan akan kita injak-injak, kita menang. Dan kita akan dibawa oleh Tuhan untuk ikut dalam pawai kemenangan. Anak-anak tahu ya, kalau ada pawai, kendaraan-kendaraan ya, wah ada hiasan, ada bunga, ada macam-macam, itu pawai. Tuhan akan bawa kita dalam pawai kemenangan. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Om punya ayat yang bagus ya. Di dalam Yesaya pasal 58 ayat 14 dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan sudah berjanji kita akan mengalami. Tuhan sudah menubuatkan akan kita alami. Apa? Tuhan akan bawa kita melintasi puncak bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Kita ini bukan orang yang kalah, kemudian orang yang loyo, kemudian orang yang stres. Bukan anak-anak. Kita adalah pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang, dan ikut dalam pawai kemenangan. Om akan ceritakan, ada 3 rahasia kemenangan. Bagaimana caranya ya? Supaya kita menang dan selalu menang. Di dalam Mazmur 118 ayat 15 sampai 16 dikatakan, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Nah, jadi syaratnya adalah kita harus hidup sebagai orang benar. Jangan hidup dalam dosa. Orang hidup dalam dosa ini sudah dikalahkan sama setan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti ayat tadi ya, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kalau Allah di pihak kita, artinya kita hidup benar.
hidup dalam kesucian. Kalau anak-anak hidup di dalam dosa, Allah tidak bisa berpihak kepada anak-anak. Karena itu hidup benar, menjadi orang-orang benar. Maka tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan Tuhan akan meninggikan anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang merasa, aku ini hidupnya kok miskin. Orang tuaku miskin. Aduh, bagaimana aku? Ingat, kalau kita hidup benar, maka Tuhan yang akan meninggikan anak-anak. Percaya saja. Hidup sebagai orang benar. Dan hidup sebagai orang beriman. Hidup sebagai orang beriman artinya kita punya iman. Sebab di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Kita percaya Tuhan pasti tolong saya. Mungkin ada anak-anak yang mau marah atau mau mencuri. Percaya, aku menyalibkan dagingku. Aku memikul salib. Bersama Tuhan saya bisa. Kadang-kadang ya ada pikiran-pikiran kotor dalam hati, dalam pikiran kita. Kita percaya Tuhan ada godaan yang besar. Tapi saya menang, saya bisa. Anak-anak nanti menang. Jangan, ya sudah, enak ya, bagus ya gambar ini. Wah iya ya, iblis menipu. Tapi kita harus bilang, dalam nama Tuhan Yesus, tutup itu HP-nya. Buang itu gambar-gambar porno, buang semua. Kita menang. Kita sebagai orang yang menang, orang yang beriman kepada Tuhan. Dan rahasia yang ketiga itu adalah hidup sebagai imam-imam dan raja-raja. Di dalam Mazmur 20 ayat 6 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kalau kita mau mengalami kemenangan dari Tuhan, hidup sebagai imam-imam dan raja-raja. Om, saya ini kan masih sekolah, masa sebagai imam-imam? Om, saya ini kan orang biasa, masa raja-raja? Tapi anak-anak tahu ya, di dalam 1 Petrus, biarpun kita ini orang biasa, om orang biasa, anak-anak orang biasa, semua orang biasa, bukan imam-imam, bukan raja-raja. Tapi menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya, om, anak-anak, kita semua ini termasuk imam-imam di hadapan Tuhan. Imamat yang rajani, artinya kita adalah raja-raja di hadapan Tuhan. Memang benar, pada waktu perjanjian lama, itu ada imam-imam, ada raja-raja. Oke, itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah imam-imam dan raja-raja. Dan anak-anak tahu ya, imam-imam raja-raja itu diurapi. Dalam perjanjian lama, mereka diurapi. Dalam perjanjian baru, Tuhan juga mengurapi. Om, Tuhan mengurapi anak-anak. Sebab kita adalah imam-imam dan raja-raja. Kalau dalam perjanjian lama, mereka diurapi dengan minyak. Tapi dalam perjanjian baru, luar biasa. Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus-Nya, dengan hadirat-Nya. Tuhan mengurapi imam-imam dan raja-raja. Maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tadi di dalam Mazmur 20 ayat 6 dikatakan kemenangan yang gilang gemilang. Artinya kemenangan yang besar, kemenangan yang luar biasa, bukan kekalahan. Karena itu, 3 rahasia. Ingat, hidup sebagai orang benar, hidup sebagai orang beriman, dan hidup sebagai imam-imam dan raja-raja. Puji Tuhan. Anak-anak, kita sudah selesai. Om mau merekap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pokok yang pertama adalah Tuhan adalah pahlawanku.
Yesus menang untuk anak-anak. Karena itu anak-anak tidak perlu takut. Anak-anak cuma terima kemenangan itu. Tuhan sudah berperang ganti anak-anak dan anak-anak diam saja. Yesus menang selalu. Artinya waktu lampau Yesus sudah menang. Sekarang pun Tuhan menang. Dan waktu yang akan datang Tuhan juga menang. Kemenangan Yesus itu adalah kemenangan mutlak. Kemenangan Yesus kemenangan yang besar, kemenangan total, dan kemenangan atas maut. Pokok yang pertama adalah Tuhan adalah pahlawanku. Pokok yang kedua, aku pun pahlawan Tuhan. Ada 3 bidang kemenangan. Kita menang atas iblis, kita menang atas godaan dosa, dan kita menang atas masalah-masalah. Kemenangan kita juga diukur dengan 3 ukuran kemenangan. Anak-anak adalah pemenang. Anak-anak lebih dari seorang pemenang. Dan anak-anak akan ikut dalam pawai kemenangan. Caranya bagaimana supaya kita menang? Ada 3 rahasia kemenangan. Kita harus hidup sebagai orang benar. Kita harus hidup sebagai orang beriman. Dan kita hidup sebagai imam-imam dan raja-raja. Maka kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Di dalam ayat hafalannya, Keluaran pasal 15 ayat 3. Tuhan itulah pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Nanti anak-anak bisa menghafal dan mengirim kepada gurunya masing-masing ya. Kita akan menyanyikan lagu ini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Sembah Dia. Anak-anak,
Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan, itulah pahlawanku. Dia sudah berperang. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa anak-anak. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk memberi kemenangan kepada setiap anak-anak. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan Yesus berkata, "Hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kemenanganmu?" Yesus sudah menang mutlak dan kita terima kemenangan itu. Mungkin ada anak-anak yang kalah, selalu kalah oleh godaan-godaan dosa. Minta ampun kepada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Dan kita mau terima kemenangan itu. Ketika godaan itu datang lagi, katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak mau berbuat dosa. Ketika ada pikiran-pikiran kotor, anak-anak katakan, aku akan menyangkal diri. Mungkin ada kebencian di dalam hati. Aku mau memikul salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bisa, saya menang. Anak-anak, mungkin ada yang mengalami kesulitan, masalah, kesukaran. Kita juga mau berdoa. Mungkin ada yang kesulitan di dalam pelajarannya. Taruh tanganmu di dada. Kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk seberapa anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam kesulitan dalam pelajarannya. Berikan hikmat akal budi, berikan kepandaian. Kalau Tuhan sudah menolong Daniel 10 kali lipat lebih pandai dari orang-orang yang terpandai, Tuhan juga memberikan kepandaian. Tuhan memberikan juga kecerdasan di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan. Mungkin ada anak-anak yang orang tuanya mengalami kesulitan. Taruh tanganmu di dada. Kesulitan dalam pekerjaan, dalam keuangan. Hamba-Mu berdoa, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada orang tua anak-anak yang mengalami kesulitan, lagi bertengkar, mau cerai. Doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Om percaya Tuhan akan bela anak-anak. Kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk orang tua yang mengalami masalah Tuhan, yang sedang bertengkar, yang mau cerai. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan. Tuhan satukan. Kami hancurkan setan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi semua. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya kemenangan menjadi milik anak-anak. Angkat tangan anak-anak. Sekarang genggam kemenangan itu. Genggam. Genggam. Percaya. Tuhan sudah menang dan kemenangan itu diberikan kepada anak-anak. Terima. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Sekarang angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami semua menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Sekarang kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.